loh. Nah, adik-adik, hari ini kita bersama-sama dipanggil Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan bersama-sama adik-adik. Nah, mari kita pujikan pujian ini dengan bersukacita ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu pada minggu hari ini. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lose, Jessica kenapa? Kok lemes banget sih Lose? Capek Lose. Capek kenapa Lose? Banyak tugasnya susah. Waduh Lose, banyak tugas ya. Lose jangan khawatir Lose, ada yang menolong Lose loh. Lose mau bantuin tugas. Bukan Lose Hilda yang bantu Lose Jessica. Yang bantu Lose Jessica itu adalah Tuhan Yesus Lose. Tuhan Yesus yang sanggup menolong Lose Jessica nanti. Lose Jessica harus semangat untuk belajar, mengejar cita-cita Lose. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah jangan malas-malas belajar ya. Tuhan akan menolong adik-adik untuk selalu semangat belajar supaya adik-adik juga bisa mengejar cita-cita adik-adik supaya bisa tercapai. Nah, hari ini kita mau menyanyikan pujian baru ya. Adik-adik juga harus belajar nih. Kita mau bangkit berdiri, kita pujikan Kau Penolongku. Karena
pantang menyerah untuk belajar. Kelas Jessica juga ya. Nah, hari ini kita tetap bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, mama di rumah bisa membantu adik-adik untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja, atau juga bisa nanti adik-adik persembahannya dimasukkan ke amplop dulu. Kalau sudah ibadah tatap muka, bisa diserahkan kepada gereja ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita pujikan bawa persembahan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, adik-adik buka telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan pujikan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hati
Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, gimana nih kabarnya di rumah? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah berkati kami pada hari ini. Kami telah memuji nama-Mu dan kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, saya mau tanya nih kepada kalian semua. Siapa yang di sini mempunyai saudara? Coba angkat tangannya di rumah. Wah, Lose punya satu ya, Lose punya satu kakak laki-laki. Nah, adik-adik, biasanya di sini siapa yang berantem sama saudaranya? Ayo, jujur. Coba yang punya adik atau kakak, siapa yang sering berantem? Wah, Lose terkadang pernah berantem ya sama kakaknya Lose. Nah, kira-kira biasanya apa saja sih yang membuat kita tuh berantem sama saudara kita? Ya, mungkin berebut mainan. Jadi mainannya cuma ada satu, dibelikan sama papa mama dan kita harus gantian. Wah, kita sering berebut itu ya. Ini milikku, aku dulu yang main. Seperti itu adik-adik. Atau mungkin iri karena saudaranya mendapatkan barang yang lebih bagus, atau saudaranya lebih pintar, atau saudaranya lebih cakep. Wah, kita iri ya, wah kakakku pinter ya, aku kok nggak sepinter kakakku ya. Nah, adik-adik, banyak sekali hal yang membuat kita berantem atau kadang mungkin sampai membenci ya saudara kita. Nah, terus misalnya kalau sudah selesai berantem gitu, siapa nih yang minta maaf duluan? Kalian atau saudara kalian? Atau harus mama papa yang membantu kalian untuk minta maaf nih? Nah, adik-adik, hal tersebut itu sangat lumrah dan wajar terjadi, sama seperti di Alkitab. Tetapi yang ini lebih ekstrim adik-adik. Kenapa? Kalau mungkin kita 2 bersaudara 1 lawan 1, atau kita 3 bersaudara, mungkin kita berantem 1 lawan 2. Tetapi ini 1 lawan 10 adik-adik. Jadi ada 1 orang dibenci 10 saudaranya. Wah, bayangkan adik-adik, gimana dia ya? Pasti sangat berat, pasti kasihan sekali adik-adik. Nah, coba ya kita simak sama-sama gimana kehidupannya ketika dia dibenci sama 10 saudaranya ini. Nah, adik-adik, orang yang mempunyai 10 saudara ini adalah bernama Yusuf ya, sebenarnya 11. Yusuf itu adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara adik-adik. Ibunya adalah bernama Rahel dan papanya bernama Yakub. Nah, Yusuf ini anak yang baik adik-adik. Yusuf ini disayang sama papanya. Hal inilah yang membuat saudara-saudaranya tuh iri sama Yusuf. Kenapa? Karena papanya ini lebih sayang sama Yusuf. Salah satu contohnya kalau kalian baca di Alkitab, Yusuf itu dapat jubah yang sangat bagus adik-adik. Nah, minggu lalu kalian mendengarkan cerita ya bahwa Yusuf itu sangat dibenci sama kakak-kakaknya. Bahkan kakak-kakaknya ini berniat untuk membunuh si Yusuf ini. Kejam banget ya, seorang saudara ingin membunuh saudaranya yang lain. Wah, ini benar-benar jahat ini adik-adik. Nah, pada saat itu Yusuf tidak hanya dibuang di sumur, Yusuf menerima bertubi-tubi penderitaan adik-adik. Setelah dimasukkan ke sumur, lalu dia dijual ke dijual menjadi budak di Mesir, di rumah Potifar. Bersamanya di rumah Potifar dia difitnah kalau dia selingkuh sama istri Potifar. Karena dia difitnah selingkuh, dia harusnya masuk penjara. Jadi di penjara dia membantu seorang juru minuman. Yang juru minuman ini berjanji untuk membantu Yusuf, tetapi dia dibohongi. Yusuf tidak dibantu adik-adik. Wah, kasihan sekali ya. Yusuf ini anak yang baik, anak yang tidak jahat, tetapi dia banyak dibenci, dia banyak tidak disukai adik-adik. Wah, kalau adik-adik seperti Yusuf, adik-adik kuat nggak ya kira-kira menjalani hidup ini? Nah, pasti sangat berat. Lose pasti percaya kita kan mungkin tidak sanggup adik-adik. Nah, tetapi dibalik itu semua, ternyata Tuhan menyimpan sesuatu yang baik buat Yusuf. Nah, apa itu ya?
ketika kita diberikan penderitaan yang begitu banyak, Tuhan menyiapkan hal yang baik. Nah, jadi pada saat itu Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Firaun. Firaun itu adalah raja Mesir pada saat itu. Nah, ketika Firaun ini sudah diartikan, Firaun ini senang sama Yusuf ini. Nah, Firaun ini akhirnya mengangkat Yusuf menjadi wakilnya Firaun, alias kalau mungkin sekarang presiden dan wakil presiden adik-adik. Jadi orang kepercayaannya orang tertinggi di Mesir pada saat itu. Nah, Yusuf yang melewati begitu banyak penderitaan, terus kebencian, fitnah, dia akhirnya berhasil menjadi orang yang hebat, orang yang sukses karena kebaikannya adik-adik, karena rencana Tuhan untuk Yusuf yang begitu indah. Nah, adik-adik, ketika dia sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, keluarganya yang pada saat itu 11 saudaranya dan papanya mengalami bencana kelaparan yang begitu hebat di tanah Kanaan. Nah, Yakub ini menyuruh saudara-saudaranya Yusuf ini untuk pergi ke Mesir. Mungkin ada makanan di situ, meminta bantuan makanan adik-adik. Nah, saat itu Yusuf, ketika mereka datang, Yusuf tahu, ini saudara-saudaraku ini. Wah, kira-kira Yusuf membalas hal yang diterimanya nggak dari ketika dia masih muda? Wah, kemungkinan kalau banyak orang kalau ada kesempatan untuk membalas, mungkin dia akan membalas adik-adik mungkin namanya ada kesempatan. Tetapi tidak bagi Yusuf adik-adik. Yusuf ketika pada saat dia mengetahui bahwa itu saudara-saudaranya, Yusuf ini masih mengasihi, Yusuf ini masih menyayangi adik-adik. Yusuf ini masih cinta sama saudara-saudaranya. Meskipun Yusuf ini dibuang di sumur, Yusuf ini dijual, terus sampai dia masuk penjara, itu kan semua berawal dari kebencian saudara-saudaranya. Nah, Yusuf ini masih sayang adik-adik. Meskipun pada saat itu Yusuf masih mau menguji nih, kira-kira saudaranya ini masih jahat enggak ya? Kira-kira adikku juga diperlakukan seperti itu enggak ya? Adiknya bernama Benyamin adik-adik. Kira-kira Benyamin ini diperlakukan seperti aku dulu enggak ya? Jadi dia ngetes saudara-saudaranya itu. Dia ngetes, dia tanya-tanya keadaan papanya, adiknya. Nah, tetapi adik-adik, pada akhirnya Yusuf mengakui dirinya bahwa dia adalah Yusuf. Dia masih mengakui bahwa dia masih sayang sama saudara-saudaranya, masih sayang sama kakak-kakaknya. Walaupun Yusuf ini dibenci, Yusuf ini disiksa, menderita, tapi dia masih mengasihi kakak-kakaknya adik-adik. Nah, lalu Yusuf ini mempunyai satu kata-kata yang luar biasa adik-adik. Coba kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wah, luar biasa ya. Yusuf itu bilang kalau memang kalian saudara-saudaranya mereka rekakan tuh melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu yang jahat adik-adik. Tetapi di balik itu semua Tuhan melakukan rencana yang baik bagi Yusuf. Jadi Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya. Allah memakai Yusuf untuk menyayangi keluarganya adik-adik. Di tengah bencana kelaparan itu, Yusuf memberi makan begitu banyak untuk papanya, untuk adiknya, untuk kakak-kakaknya, itu semua dikasih hadiah, dikasih baju, pokoknya semua yang bagus adik-adik. Nah, luar biasa ya adik-adik seorang Yusuf ini. Nah, jadi kita telah melihat perjalanan hidup seorang Yusuf. Dari dia di bawah, dia menderita, terus dia sempat naik di rumah Potifar, turun lagi dia di penjara, lalu dia naik adik-adik, dia menjadi seorang wakil seorang Firaun. Nah, itu semua apakah hasil usaha Yusuf adik-adik? Bukan semata-mata hasil usaha Yusuf, tetapi itu semua adalah rencana
Tuhan, Allah yang menyertai, Tuhan yang campur tangan, adik-adik. Nah, kita sebagai manusia, kita mempunyai pandangan yang begitu sempit pada umumnya. Kita hanya melihat apa yang terjadi sekarang. Kita sering menyalahkan keadaan kita saat ini. Contoh, kita lagi di masa pandemi corona. Kita menyalahi Tuhan. Tuhan, kenapa kok terjadi pandemi? Aku nggak bisa ke sekolah, aku nggak bisa ketemu teman-teman, aku nggak bisa ini dan itu, hanya di rumah aja. Bosen aku Tuhan. Mungkin diantara kita ada yang seperti itu, adik-adik. Terus kita kadang sering hanya melihat sesuatu yang jangka pendek, yaitu kita hanya senang untuk sementara. Kita main, terus kita nggak belajar, terus kita makan makanan yang nggak sehat. Nah, nanti kita nggak peduli sama jangka panjangnya di masa tua nanti, adik-adik. Terus ketika kita menghadapi saudara kita mudah terpancing emosi. Ketika sudah diganggu sedikit, kita langsung marah, kita langsung pukul, atau kita langsung hina, adik-adik. Nah, kita harus belajar dari Yusuf, adik-adik, untuk tetap sabar dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Bahkan ada lagunya ya, burung pipit di udara aja tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia, adik-adik. Kita ini makhluk cipta Tuhan yang paling mulia. Kita yang diberi akal budi, pasti Tuhan akan pelihara. Jadi adik-adik tidak usah khawatir. Adik-adik jangan pernah menyalahkan Tuhan ya. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sabar, dan yang paling penting percaya sama Tuhan bahwa semua yang dilakukan adalah yang terbaik buat kita. Nah, sampai sekarang ini kita selesai firman Tuhannya. Sekarang kita lanjut untuk mencatat mingguan dan ayat hafalan. Sudah selesai, adik-adik? Nah, kalau sudah selesai, yuk kita sama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kami makanan, nafas, kesehatan, sehingga kami masih bisa hidup sampai saat ini. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa seperti Yusuf yang selalu sabar, yang selalu tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan, bahwa semua yang terjadi pada kami itu adalah baik, bahwa itu adalah yang terbaik pemberian-Mu ya Tuhan. Kami selalu tetap menyayangi satu sama lain, kami ingin selalu sabar, dan kami ingin tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Jadi gimana firman Tuhannya? Jangan lupa ya dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama pujikan terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.